Ya, eh, ya, Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, apa kabar, Bu? Sehat-sehat, Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarkannya, ya. Tapi eh, hari ini sesuai dengan janji kita kemarin, Bu Yuli, bahwasannya hari ini kita akan melakukan yang namanya coaching, seperti itu ya, Bu Yuli ya. Sesuai dengan Ya janji kita Pak. kemarin ya. Jadi sekarang saya mau ini Bu Yuli, keraguan apa? Kayaknya Ibu kok nggak bersemangat, agak resah, agak lesu. Emangnya ada apa Bu Yuli? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bapak ada waktu Pak? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak Pak. Ya, insya Allah Bu Yuli, saya ada waktu. Dan jangan sungkan Bu Yuli. Jadi Ibu tidak mengganggu. Ya, tetapi kita buat kesepakatan dulu ya Bu Yuli ya. Ya, tentang coaching ini. Ya, pada pertemuan ini. Jadi kalau nanti ya coaching ini tidak selesai 1 jam ke depan, nanti kita lanjut lagi, ya kita jadwalkan lagi. Dan Ibu Yuli juga jangan jangan sungkan ya. Ini kita anggap aja kita ini seperti mitra ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Nanti apa yang menjadi permasalahan Ibu, mudah-mudahan nanti dapat solusi ke depannya. Seperti itu Bu Yuli. Iya Pak, setuju Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak. Oh iya iya iya. Sebelumnya izin ya Bu Yulia. Saya rekam perbincangan kita ini ya Bu Yulia. Oke Pak, silakan Pak, tentu boleh Pak. Oke oke oke. Saya rekam dulu ya. Saya rekam. Oke ya. Jadi Bu Yuli, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa saja yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nantinya Bu Yuli? Jadi Pak, seperti yang saya bilang tadi Pak, saya kan ada sedikit masalah ya, keresahan ya. Jadi saya berharap setelah saya melakukan coaching dengan Bapak, saya mendapatkan ketenangan dan saya bisa mendapatkan atau melaksanakan sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu ada perbaikan ke depannya tentang masalah saya itu Pak, atau bahkan ada solusi dulu ya Pak, ada solusi kemudian nanti ada perbaikan ke yang lebih baik lagi. Oh, baik baik baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Bu Yuli? Hmm, saya harap Pak, saya dapatkan solusi dari masalah saya ini sih Pak, itu dulu Pak. Oh iya seperti itu Bu Yuli. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan permecahan masalahnya Bu Yuli. Ya, mudah-mudahan. Jadi permasalahannya seperti apa? Seperti apa Bu? Tolong Bu Ibu ceritakan seperti apa permasalahan Ibu Bu? Jadi gini kan Pak, Bapak ingat nggak Pak waktu beberapa hari lalu ya, saat Pak pengawas datang melakukan supervisi di kelas. Ya waktu itu saya mendapat teguran dari Pak pengawas Pak. Oh, ya 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 ya. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran? Kok bisa? Uh, iya Pak, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Seperti itu, tidak begitu serius. Oh, tidak serius. Jadi, tidak seriusnya itu yang seperti apa, Bu? Coba Ibu ceritakan dulu. Iya itu Pak, Pak pengawas kan mengkritik Mm-mm. tentang proses mengajar dengan menggunakan media pembelajaran berupa teknologi seperti pas penilaian kan itu saya kasih kuisis, Iya, iya. kemudian anak-anak senang seperti itu kan Pak. Mm-mm. Nah, tapi Pak
Oh gini Pak, Nah, kemarin coba-coba. waktu saya supervisikan, Iya, iya. saya mendapat teguran dari Iya, pengawas. iya. Menurut saya sebenarnya masalah ini tidak serius. Hmm. Nah, jadi kan Pak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Hmm. saya mengajar dengan menggunakan media pembelajaran, salah satunya menggunakan teknologi. Di saat di penilaian saya itu mengasih kuisis, silakan Pak. Iya. Jadi Pak Pengawas merasa apakah ini disiapkan hanya untuk supervisi saja atau konsisten dilakukan seperti itu. Oh. Jadi saya menjelaskan sebenarnya dengan jawaban yang sebenarnya, tapi saya lihat respon dari Pak Pengawasnya kurang puas seperti itu, Pak. Padahal ibu sudah melakukan seperti itu ya. Cuman kurang kurang mengenakan lah sama pengawas ya. Oh iya iya Iya, iya. Pak. Jadi proses mengajar yang bagaimana itu, Bu? Apakah ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu sama pengawasnya, Bu? Jadi sepertinya beliau mengutarakan yang saya tangkap ya Pak ya, Iya iya. bahwa saya hanya dadakan seperti itu dalam mempersiapkan segala perangkat ajar saya dan medianya. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan ibu terhadap respon dari pengawas tersebut, Bu? Apa yang Saya iya saya sejujurnya menyampaikan pada beliau bahwa selama ini media apalagi kan pelajaran matematika kan Pak, itu ya. pelajaran yang abstrak yang susah. Apalagi ada beberapa materi yang anak-anak susah untuk apa namanya untuk membayangkannya langsung lah atau ke konteks nyatanya seperti itu kan. Jadi saya biasanya menggunakan banyaklah media teknologi seperti itu. Nah, walaupun memang sejujurnya saya itu ada sih di bagaimana lah Pak matematika ya, kemudian kita banyak kesibukan seperti itu. Kadang tidak konsisten sih sebenarnya. Iya, Nak. Iya, Pak. Sebenarnya tidak konsisten memang saya melakukan itu. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Kalau begitu, Bu Yuli, izinkan saya bertanya dulu, Bu Yuli. Boleh ya? Selama ini Iya, Pak. kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Iya, seperti yang saya ceritakan tadi kan, Pak. Saya Hmm. menggunakan berbagai media pembelajaran seperti menayangkan video atau saya pelajar matematika pakai GeoGebra ya kan untuk menggambar kurva misalnya. Kemudian saya menggunakan aplikasi Quizzes untuk asesmen misalnya seperti itu. Pembelajaran yang saya lakukan itu banyaklah menggunakan teknologi, Pak. Tapi memang terkadang tidak seperti yang saya jelaskan tidak konsisten seperti itu, Pak. Melihat situasi dan kondisi lah, Pak. Iya, iya. Jadi seberapa penting yang Ibu rasakan penggunaan teknologi itu, Bu, dalam proses pembelajaran Ibu? Saya Kira-kira. rasa sangat penting, Pak. Apalagi apa ya mata pelajaran yang saya jelaskan itu tidak seperti misalnya kalau pelajaran lain ya, misalnya bahasa Indonesia bisa kita bawa anak-anak ke supaya suasananya agak berbeda, bawa misalnya ke perpustakaan misalnya. Tidak se apa namanya? Tidak sesimpel itu kalau pelajaran matematika saya rasa. Maka saya memberdayakan media yang bisa saya pakai. Nah, tapi kadang kan terkendala kan Pak dengan misalnya apalah ya saya bilang ya ruangan Ruang kelasnya lah kelas ya. Iya, misalnya. iya. Kadang tidak ada iya, tidak cukup Sarana listriknya prasarana gitu ya. misalkan, sampai sarana Sa- prasarana lah seperti itu. Hmm. Maka tapi saya sebisa mungkin menggunakan media apalagi teknologi itu saya sebisa mungkin saya lakukan Pak di pembelajaran saya. Bagaimanalah menciptakan suasana yang berpihak kepada anak-anak dan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak seperti itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu udah bagus, Bu. Kemudian soal outputnya, menurut Ibu belajar dan sumber belajar seperti buku siswa, kemudian
dengan menggunakan teknologi. Seperti apa yang Ibu ketahui bersama bahwa karakter dan profil Pancasila itu pada murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Jadi karakter siswa itu kan berbeda-beda seperti itu dia, Bu. Iya, Pak, Hmm, itu juga ya, eee, nah, apa ya, saya pikir ada benarnya juga sih, Pak, pengawas, yang menyangutarakan seperti itu. iya, seperti itu. Nah, itulah Bu pentingnya model pembelajaran yang inovatif dengan harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya Ibu menggunakan media belajar dengan konsisten sehingga minat belajar siswa pada pelajaran Ibu itu meningkat apalagi Ibu kan mata pelajaran matematika ya kan karena memang Iya, murid Pak. itu kalau udah mata pelajaran matematika ya itu sangat apa namanya kurang lah dibandingkan dengan pelajaran PJOK misalkan seperti itu. Oh iya ya, Pak, betul juga ya, Pak. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya, Pak? Iya. Selama ini memang menurut saya di kelas saya ya yang saya ajarkan memang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal, minat belajarnya juga terkadang naik turun ya, Pak. Apalagi Mm-mm. pelajaran matematika. Apalagi kalau pembelajarannya di les terakhir, ya. Mau itu konsentrasinya nggak ada, bahkan bisa juga anak-anak jadi ngantuk atau dia cerita seperti itu, Pak. Iya, jadi setelah Ibu ceritakan ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Mana ya, Pak, sebenarnya, sudah adalah sedikit pencerahan, Pak. Oh iya, ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah? Sebenarnya tadi kan saya ceritakan, eee, hal yang tidak serius ya, Pak, tapi yang membuat saya resah itu adalah, eee, karena Bapak pengawas menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya takut bukan takut ya, Pak, saya khawatir nanti akan jadi masalah di kemudian hari, seperti itu. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan ini Bu ya, sudah menggunakan model pembelajaran inovatif, ya. Kemudian Ibu media teknologi, walaupun tidak secara konsisten di dalam kelas, dan ketika nanti pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, seperti itu mungkin Iya, Bu. iya, Pak, seperti itu sih sebenarnya, makanya saya resah seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja Bu. Jika nanti misalkan Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin Bu, pasti kepala sekolah juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu dia Bu. Iya ya, Pak, ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya. Saya juga masih khawatir sebenarnya yang saya sampaikan kan, Hmm, masalahnya itu adalah apakah saya nanti ditegur juga oleh kepala sekolah, kemudian, sempat berpikiran yang negatif lah, Pak, tapi mudah-mudahan lah, Pak, ya, kalaupun misalnya ada, saya itu harus, merefleksikan diri saya ya, di mana kekurangan dan kelebihan saya seperti itu kan, Pak, buang ya. Bu, rasa-rasa negatif itu buang. Kita positif aja Bu, supaya pikiran kita juga nanti akan tenang. Kan seperti itu Bu ya. Jadi Ya. selanjutnya Bu, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Bu, lalu apa rencana Ibu nanti selanjutnya? Iya Pak, saya berniat untuk menjumpai Pak Pengawas dulu ya, membicarakan hal ini, kemudian saya akan sharing lah Pak ya, sharing eh, seputar bagaimana seharusnya atau yang sebaiknya atau yang idealnya ya, supaya bisa konsisten memberikan terbaik kepada anak-anak di hal pembelajaran seperti Iya, itu. saya Itu sangat yang rencana saya yang iya, pertama. sangat setuju Bu dengan rencana yang bagus itu Bu. Sangat setuju saya seperti itu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya berencana juga untuk menemui, eee, langsung ya tadi
Pak Pengawas. Kemudian nanti juga menemui langsung lah sebelum saya dipanggil duluan ya. Saya akan menjumpai Ibu Kepala dulu. Bagaimana saya akan menceritakan ya kalau kesah saya juga ini. Saya akan jelaskan dan saya akan meminta saran kepada beliau-beliau ya tentang bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, iya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, seperti tujuan awal saya ya, saya kan ingin menggunakan media pembelajaran itu untuk membantu anak-anak agar dapat memahami materi saya itu lebih gampang, memudahkan ya kan, media itu kan untuk memudahkan. Iya, Jadi betul. saya ingin, saya akan lah ya memulai menggunakan media pembelajaran yang inovatif, menggunakan teknologi secara konsisten ya, sebagai salah satunya media belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan akan tetap saya terapkan ya, karena saya merasa siswa sudah merasa senang, asik, nyaman kalau saya menggunakan media seperti itu, sehingga demikian saya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa, Pak. Ya, sangat luar biasa ya. Saya sangat setuju Bu ya langkah yang Ibu ambil ya. Nah, sudah sangat-sangat bagus itu Bu. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Ya, itu harus Ibu lakukan itu ya. Ibu apakan? Ibu praktekkan nantinya. Seperti itu Bu. Iya Pak, alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya ada rasa sedikit lega lah Pak, karena saya jujur, saya takut salah-salah ambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Saya takut nanti kalau saya datang duluan kan, bagaimana nanti tanggapan Pak Kepala Sekolah atau Pak Pengawas seperti itu kan Pak. Jadi takutnya masalahnya melebar kemana-mana seperti itu Pak. Iya, saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Apa adakah batasan deadline waktunya atau seperti apa? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Pak. Mulai besok lah ya Pak, Besok lah, besok, iya. saya akan rencanakan tatap muka. Hmm, Besok besok lah ya, saya akan tatap muka dan menjumpai beliau-beliau langsung hmm. dan kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum seperti itu Pak. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen komitmen ini, Bu? Kira-kira apa yang Ibu butuhkan dukungan itu? Seperti itu. Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman SMGMP saya Iya, ya ya, Pak. setuju Karena ya. bisa juga nanti kami sharing atau berbagi praktik baik. Atau bisa juga saya melihat perangkat ajar ataupun cara mengajar guru-guru satu rumpun saya kan Pak, Iya, bagaimana ya menggunakan media itu seperti itu. iya, 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 ide yang sangat bagus sekali itu, Bu, ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, ya. Dapat kembali lagi bekerja dengan suasana hati yang tenang, hati yang nyaman, agar kiranya nanti proses pembelajaran yang Ibu buat nanti ya itu sangat menyenangkan bagi siswa Ibu ya. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan semua saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan lah Pak. Jadi istilahnya saya sudah tahu langkah-langkah saya nanti. Semoga saya nantinya akan menjadi guru yang memberikan teladan yang baik bagi para murid saya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu, sama-sama. Ya, dengan kita coach seperti ini ya mudah-mudahan apa yang jadi masalah Ibu itu akan terselesaikan. Ya Bu ya. Iya Pak. Jadi Pak terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri saja Pak. Oke Bu, iya Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke Bu.
Selamat siang Pak Yudo. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bu Yuli. Alhamdulillah sehat, Bu Yuli. Iya, saya lihat Bapak kurang bersemangat ini Pak. Kenapa itu Pak? Boleh Iya, kira-kira diceritakan? ya, Iya. itulah Bu Yuli ya, saya perhatikan ya. Akhir-akhir ini siswa saya kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran PJOK. Banyak kali saya lihat mereka mungkin bosan ya atau tidak antusias gitu. Padahal pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya memang sudah maksimal seperti itu Bu Yuli. Ya Pak. Nah, jadi eh, kalau apa namanya keresahan Bapak itu eh, Bapak utarakan dengan saya. Jadi sebelum kita jauh lebih tentang coaching ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak. Ya, kan Hmm, mengingatkan sih, apa namanya, ingin kesepakatan lah ya, kita buat kesepakatan. Jadi nanti kan Bapak bercerita ya tentang keluh kesah Bapak. Jadi iya, iya. saya sebagai coach ingin menyampaikan bahwa eh, apa sebenarnya tujuan eh, Bapak dari pertemuan kita pada hari ini? Kalau tujuan saya sih Bu Yuli nantinya dengan saya melakukan coaching sama Ibu Yuli ya itu akan nampak bagaimana nanti solusi ataupun penyelesaian dari apa yang menjadi keresahan saya, apa yang jadi permasalahan saya terhadap siswa-siswi saya dalam proses pembelajaran seperti itu Bu Yuli. Oke Pak, jadi di sistem coaching kita ini, saya sebagai coach dan Bapak sebagai coachee, saya ingin memberikan kesepakatan bahwa kalaulah misalnya masalah Bapak ini tidak terselesaikan dalam satu kali pertemuan, misalnya sudah sampai 1 jam kita cerita-cerita ya kan, tapi belum selesai, belum dapat solusinya nih, belum dapat nih bagaimana permasalahannya dan solusinya, maka kita rencanakan nanti ke hari berikutnya Pak ya. Iya, boleh, Iya, boleh ya Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. oke. Nah, sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang tentang masalah yang Bapak rasakan ini, saya izin ya Pak untuk apa namanya untuk pembelajaran lah ya Pak ya. Saya rekam perbincangan kita ini boleh Pak? Boleh, boleh Bu Yuli, silakan. Boleh Bu Oke, Yuli. terima kasih Pak. Nah, kita mulai ya Pak ya. Jadi, dari tujuan Bapak tadi tentang keluh kesah Bapak terhadap eh, yang Bapak alami minat belajar siswa Bapak dalam pelajar PUJK yang rendah. Nah, saya mau tanya nih Pak, seberapa pentingkah masalah ini menurut Bapak sehingga Bapak harus mencari solusi dari masalah ini? Iya Bu, sangat 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 penting kalau menurut saya Bu. Artinya ya supaya di sini saya tidak menjadi guru yang gagal gitu Bu. Jadi saya pingin ya, yang saya inginkan ketika proses pembelajaran berlangsung yang saya buat itu anak-anak antusias, anak-anak tidak bosan. Jadi ketika mengikuti pelajaran saya, mereka tidak merasa bosan. Ya, kemudian mereka akan rajin ke sekolah, tidak terlambat seperti itu Bu. Ini kebanyakan kalau kalau ketika saya masuk ya, mereka merasa ya kok Pak Yudo masuk seperti itu. Jadi mereka bosan gitu Bu. Jadi nggak ada antusiasnya untuk minat belajar mereka. Memang ada beberapa siswa yang seperti itu yang saya lihat Bu. Oh, iya, dari cerita yang Bapak sampaikan ya, apa saja tanda-tanda yang Bapak lihat mengapa mereka merasa bosan seperti itu, Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan berdasarkan dari Bapak kan sudah eh, istilahnya mengajar lama ini, berarti ada pengalaman kan sebelumnya juga sudah pernah kita apa namanya Pak, sudah belajar di perkuliahan dulu. Hmm. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Eh, sehingga anak itu merasa bosan atau merasa kurang minat seperti itu, Pak. Iya Bu, kalau saya lihat kan bukan tanda-tandanya
mereka sering terlambat. Itu tadi Bu, mereka sering terlambat. Kemudian ketika saya memberikan instruksi, ketika saya memberikan pembelajaran, mereka lebih memilih berbicara dengan teman, tidak merespon seperti itu Bu. Jadi mereka juga kadang-kadang ketika saya buat praktek di lapangan itu tidak membawa baju olahraga, pakaian olahraga, berarti kan mereka tidak antusias gitu Bu. Memang ada beberapa siswa yang seperti itu Bu. Jadi terkadang saya mau menghukum saja, tapi sekarang kan tidak boleh kita Bu. Sekarang kan tidak boleh kita menghukum atau menjas siswa yang seperti itu Bu, tidak mengikuti aturan-aturan sekolah seperti itu Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kurang antusias mereka itu Iya. maksud saya kan Pak, apakah Bapak pernah mencari tahu lebih dalam nih mengapa mereka kurang berminat? Itu tadi kan yang Bapak ceritakan tentang tanda-tanda mereka tidak berminat seperti itu. Apa yang penyebabnya mereka jadi kurang berminat seperti itu Pak? Memang sih Bu, saya belum bertanya langsung, tapi sepertinya materi yang saya ajarkan kurang menarik bagi mereka. Mungkin mungkin juga karena mereka merasa tidak ada variasi dalam aktivitas olahraga atau seperti apa ya. Saya juga bingung terkadang Bu. Tapi kalau menurut saya memang itu tadi Bu, variasi-variasi pembelajaran kalau menurut saya sih yang sudah saya lakukan itu memang sudah saya rangkum, sudah saya bungkus untuk proses pembelajaran yang menarik. Tapi mungkin ya saya juga harus lebih banyak belajar bisa jadi ya Bu ya, atau seperti apa. Makanya saya di sini ya saya ingin mengambil solusi ya, mencari solusi, makanya saya melakukan coach dengan Ibu Yuli seperti itu dia Bu. Oke, bagus ya Pak. Jadi ada dari cerita Bapak berarti ada kemungkinan nih, ada dua hal yang menyebabkan turunnya minat atau kurang tertariknya atau bosannya anak-anak pada materi PJOK ya. Yang pertama itu materinya kurang menarik ya Pak ya. Iya, Nah, yang kedua kurangnya variasi Bapak dalam proses belajar mengajar seperti itu ya kan Pak? iya Bu Bagaimana ya. pendapat Bapak tentang ini? Iya, iya, saya sangat setuju, Bu. Mungkin mereka juga jenuh ya dengan apa namanya rutinitas yang itu aja mungkin Bu ya. Biasanya kan siswa seperti itu Bu. Dia bosan, materi kita itu aja, monoton artinya seperti itu Bu ya. Kira-kira ya. Iya, 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 iya. Oh iya ya Pak. Oke, jadi setelah kita mengetahui nih, Bapak udah tahu ya apa Mhm. itu penyebabnya ya. Nah, kira-kira apa rencana Bapak untuk mengatasi masalah ini? Ya mungkin Apa saya yang bisa apa yang bisa Bapak buat nih untuk memperbaiki supaya anak-anak materi yang Bapak buat itu menarik dan pembelajaran yang Bapak berikan itu bervariasi seperti itu. Apa rencana Bapak? Ya, mungkin rencana saya nanti Bu ke depannya mungkin saya bisa menambahkan ya permainan-permainan yang lebih interaktif, mungkin itu yang disukai siswa ya dan kompetitif. Kemudian serta mencoba melibatkan mereka dalam memilih jenis olahraga mungkin Bu ya yang bervariasi karena kan setiap siswa itu mungkin bisa jadi mereka kan tidak semua menyukai misalkan oh ini lari, yang ini kategori lari, yang ini kategori lompat seperti seperti itu Bu. Jadi mungkin saya akan memberikan variasi-variasi ya pembelajaran di dalam praktek terkhusus Bu. Seperti itu Bu. Iya, ide bagus itu ya Pak ya. Iya, Bapak juga sudah mempertimbangkan metode pembelajaran yang bervariasi atau seperti tantangan individu atau kelompok mungkin Pak? Apakah langkah pertama yang ingin Bapak lakukan dari yang saya jelaskan tadi? Apa bisa Bapak pertimbangkan metode pembelajaran yang bervariasi ini bisa juga ke seperti tantangan individu atau kelompok? Bagaimana menurut Bapak? Iya Bu. Saya akan mencoba mengadakan diskusi mungkin Bu ya dengan siswa ya untuk mengetahui olahraga atau aktivitas fisik yang mereka sukai. Ya, ini si A sukanya ini, si B sukanya ini. Jadi memang supaya proses pembelajaran ya khususnya praktek itu lebih menarik. Jadi kita harus tahu dulu Bu, mungkin Bu ya. Kita harus tahu dulu karakter anak ini sukanya seperti apa prakteknya. Yang ini juga seperti apa. Gitu mungkin Bu ya.
Oke, baik Pak. Setelah berdiskusi nanti dengan siswa, apa rencana konkret Bapak? Ya, apa rencana konkret Bapak untuk pembelajaran minggu depan? Ya, mungkin setelah saya berdiskusi dengan siswa, ya, saya akan mengatur aktivitas berdasarkan masukan mereka. Ya, misalkan membuat semacam pembelajaran yang menarik atau membuat turnamen-turnamen kecil atau lomba-lomba yang menggunakan tim supaya mereka juga bisa antusias, ya, bisa melakukan kegiatan dengan kerjasama, ya, dan mungkin seperti itu Bu. Jadi saya buat nanti mereka mungkin pakai kelompok ya. Kemudian biar ada semangatnya ya. Yang kalah diberikan hadiah, ya diberi kok yang kalah diberikan Iya, hadiah, yang menang diberikan hadiah seperti itu mungkin Bu ya. Nah, iya, itu iya. nanti yang akan saya Bagus lakukan ya Bu. Pak ya. Iya. Iya, bagus. Kira-kira dari rencana Bapak itu berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak? Saya kira saya bisa melakukannya 2 minggu Bu. Jadi 2 minggu ke depan lah Bu, di bulan bulan Oktober Bu ya, Oktober. bulan Oktober di Pertengahan ya? pertengahan, di Pertengahan. tanggal-tanggal 20 lah Bu. Nanti itu akan saya lakukan. Baik, oke baik. Bagus sekali rencananya ya. Nanti setelah 2 minggu kita akan evaluasi kembali ya Pak ya. Apa indikator yang akan Bapak lihat untuk mengukur keberhasilan ya dari eh, rencana Bapak itu? Kira-kira apa indikator keberhasilan? Saya akan melihat partisipasi mereka dulu Bu. Ya, apakah mereka lebih aktif, ya membawa perlengkapan lebih lengkap, kemudian apakah minat belajar mereka sudah meningkat, ya apakah mereka sudah betul-betul siap untuk melakukan pembelajaran dengan saya seperti itu Bu. Iya, baik ya. Kita setelah Bapak mengutarakan, kita identifikasi tujuannya tadi apa, kita identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi Bapak yang akan Bapak lakukan nanti dalam 2 minggu ke depan ya. Iya. Kemudian komitmen Bapak ya, bagaimana Bapak eh, melakukannya nanti ya. Jadi nanti kita akan evaluasi lagi, kira-kira 2 minggu lagi. Kita akan bertemu lagi Pak. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti kita bicarakan lagi untuk selanjutnya Pak ya. Iya Kira-kira Bu. 2 minggu lagi. Iya Bu, terima kasih ya Iya, Bu. semoga rencananya. Oke, semoga rencananya berjalan lancar ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Dengan saya mengadakan coaching dengan Ibu ya, saya lebih paham ya, saya lebih bisa mencari solusi apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu Yuli ya. Iya Pak. Hmm, Oke, terima kasih. oke Bu Yuli.